Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai kebaktian Natal kita pada hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Guys, kita latihan yuk buat persiapan Natal nanti. Apa kamu? Ini sudah latihan terakhir loh. Kamu kenapa, Lial? Dunia terasa gelap. Aku takut. Semua tak mengertiku. Aku takut. Kapankah berakhir semua gelap ini? Aku takut. Ya, selama ini di pandemi ini sangat beda buat aku. Dimana sosialku sangat problem. Dimana teman-temanku tidak mau main game online bersama aku. Gak ada yang mau ngajak ngomong sama aku.
pada kayak semua hindari aku. Aku juga takut nih sekolah online bulan ini, bulan UAS, pelajaran gak ada yang masuk, sebentar lagi juga rapotan. Aku juga takut nilai di rapotku jelek. Belakangan ini khotbah tentang akhir zaman, kita juga disuruh buat berubah dan bertobat. Tapi ya aku baca Alkitab aja juga nggak pernah. Berdoa juga seadanya. Kalau misalnya Tuhan besok datang, selesailah aku. Makanya aku juga lagi takut sekarang. Iya sih, kalau dilihat-lihat lagi, dunia memang begitu menyeramkan. Aku mungkin juga bakal takut kalau ngalamin hal-hal kayak gitu. Tapi justru dari situ kita jadi sadar gak sih kalau kita perlukan keajaibannya, kita butuhkan sentuhan tangannya, kita tak dapat jalan sendiri, kita perlu Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. teman-teman, kalian ingat gak khotbah remaja Natal waktu itu? Shalom, selamat pagi teman
remaja GKI Sulung yang saya kasihi dalam Tuhan. Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang baik, terutama bersuka cita menyambut hari Natal ini. Saya bersyukur jika hari ini saya boleh mendapat kesempatan untuk kembali berbagi bersama dengan kalian. Walaupun tidak bertemu secara langsung, secara tatap muka, tapi saya percaya bahwa hal ini pun akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita semua dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai lebih lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah mengizinkan kami untuk kembali beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, lebih kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami ini sejak muda boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini boleh menolong setiap kami untuk mendapatkan berita yang sukacita dari Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, menumbuhkan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu yang terbatas untuk dapat menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman semua, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah You Will Never Walk Alone, yang terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 2, ayat 8 sampai ayat 14. Saya harap teman-teman juga membuka di Alkitab masing-masing ya. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 14. Oke, judul perikopnya adalah Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu juga sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Saudara-saudara, teman-teman, saya panggil teman-teman ya. Teman-teman, apakah teman-teman ingat bertahun-tahun yang lalu ada sebuah lagu yang cukup populer? Liriknya seperti ini. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri, lama tak ada yang menemani. Gitu ya. Saya yakin pasti kita semua pernah dengar ya, atau pernah nyanyi juga mungkin. Cie jomblo gitu ya. Biasanya kita yang waktu masih sendiri, belum punya pacar, sering nyanyi gitu ya, terlalu lama sendiri. Tapi by the way, Tuhan itu menciptakan kita memang tidak untuk sendiri. Tuhan itu pasti memberikan, entah itu rekan, gak harus selalu pacar ya, apalagi ini kan masih para remaja, jangan pacar-pacaran dulu. Tuhan itu memberikan teman, sahabat, orang tua, atau mungkin pembina juga yang bisa menjadi teman berbagi suka dan duka. Teman-teman, Tuhan itu memang menempatkan bagian itu. Tuhan menempatkan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan untuk berelasi, ya, berjalan bersama dengan orang lain dalam hidupnya. Nggak ada orang yang bisa, maksudnya, aku benar-benar tidak butuh siapa-siapa, aku bisa melakukan semua sendiri, ini sendiri. Saya rasa tidak mungkin gitu. Pasti akan membutuhkan orang lain. Nah, teman-teman, mungkin kita juga ada yang berkata, tapi saya tidak punya orang tua yang bisa begitu dengan saya, bisa berelasi dengan baik, saya nggak punya sahabat, saya nggak punya teman, atau mungkin saya juga tidak dekat dengan pembina. Jika ada di antara teman-teman yang merasa begitu, berdoalah sama Tuhan, tanyalah, karena saya yakin Tuhan itu pasti
berjalan bersama ketika kita hidup di dunia ini. Hanya mungkin kita belum menyadari siapa orang yang Tuhan sediakan bagi kita itu. Teman-teman, you will never walk alone. Tuhan itu sudah menyiapkan. Ya, saya hari ini ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali kepada ketika Allah itu menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah itu melihat bahwa Adam ini butuh teman. Makanya Adam ini diberikan seorang teman, yaitu Hawa, teman yang sepadan dengan dia. Tapi pernahkah teman-teman berpikir, sebenarnya sebelum ada Hawa, Adam itu tidak benar-benar sendiri. Ada siapa di sana? Ada monyet, ada singa. Jangan pikirannya hewan tok gitu ya. Di sana ada Allah. Sejak pertama kali manusia diciptakan, manusia itu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada Allah di sana. Adam itu berelasi dengan Allah. Itu adalah yang pertama-tama dan yang utama. Adam itu berjalan bersama dengan Allah. Adam itu bicara dengan Allah. Jadi Adam itu memang diciptakan untuk berelasi dengan Allah. Manusia itu diciptakan untuk berelasi dengan Allah. Waktu kita lihat Hawa, setelah Hawa diciptakan oleh Allah, Hawa dan Adam pun ini sama-sama gitu berjalan bersama dengan Allah. Tapi hal yang buruk terjadi akibat dosa itu membuat segala sesuatu berubah, ya. Karena manusia jatuh di dalam dosa. Sejak pada hari itu, manusia tidak lagi dapat berelasi dengan Allah seperti sebelumnya. Manusia berjalan sendiri di dalam keberdosaannya. Hal itu bisa terlihat dari mana? Dari waktu Adam dan Hawa diusir sama Tuhan keluar dari Taman Eden. Ketika sebelumnya mereka bisa ngobrol sama Tuhan, mereka bisa jalan bersama Tuhan, mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka akibat dari dosa itu adalah mereka tidak dapat lagi berjalan bersama dengan Allah. Manusia diusir keluar dari Taman Eden. Manusia harus berjalan sendiri di dalam keberdosaannya. Teman-teman, hal ini bukan karena Allah itu jahat gitu ya, tapi memang sudah seharusnya begitu. Yang kudus tidak akan dapat berelasi dengan yang tidak kudus. Allah yang suci tidak dapat berelasi dengan manusia yang berdosa. Sudah memang hukumnya demikian. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama sejak manusia jatuh dalam dosa ya, bangsa-bangsa itu melihat perbuatan Allah. Bangsa-bangsa itu menyaksikan mujizat Allah yang luar biasa. Mereka menyaksikan bahwa Allahnya orang Israel ini terbukti memang benar Allah gitu loh. Tapi mereka nggak bisa berelasi, mereka nggak bisa percaya, mereka tidak bisa memiliki relasi dengan Allah. Itulah namanya keterpisahan. Mereka seperti berjalan dalam gelap, mereka seperti buta. Meskipun mereka melihat tanda-tanda itu, tapi mereka tidak bisa mengenali Allah. Teman-teman, kalau kita lihat memang bangsa Israel waktu itu diberi anugerah khusus sama Allah ya. Allah tetap menuntun, tapi Allah pun hadir di dalam bentuk teofani. Teofani itu maksudnya adalah pernyataan Allah, manifestasi Allah, misalnya melalui semak belukar atau misalnya semak yang terbakar, maksudnya. Atau misalnya melalui tiang awan dan tiang api. Jadi Allah itu menuntun bangsa Israel dengan penyataan-penyataan Allah dalam wujud yang lain. Tapi memang ada 1, 2, 3 orang di dalam perjanjian lama yang dapat bertemu langsung, berelasi langsung dengan Allah. Itu adalah anugerah khusus yang diberikan oleh Allah. Tapi secara general tidak ada orang yang bisa berelasi dekat dengan Allah seperti pada mulanya. Kalau mereka mau menyembah Tuhan, bahkan mereka harus berjalan dulu untuk ke Yerusalem, di mana tabut itu berada, karena Tuhan hanya hadir di dalam tabut itu. Jadi mereka tidak bisa kayak kita sekarang ini gitu ya, kita bisa berdoa, menyembah Tuhan kapanpun. Pada waktu itu mereka sulit, nggak bisa untuk berelasi dengan Allah. Begitu sulitnya, bahkan mereka dibatasi dengan relasi dengan Allah itu sebatas peraturan-peraturan yang ada di dalam Taurat. Jadi mereka harus taat dengan peraturan itu, bukan relasi yang dekat yang sebagaimana seharusnya sudah direncanakan oleh Allah. Nah teman-teman, keadaan ini adalah keadaan yang sangat tidak mengenakan gitu ya.
manusia itu tidak akan mampu berjalan sendiri. Ketika Allah itu tidak dekat dengan manusia, itu adalah sesuatu yang paling menyiksa. Itu adalah sesuatu yang paling tidak mengenakan di dalam hidup. Kayak apa yang dialami, seperti apa yang dialami oleh orang-orang di dalam perjanjian lama. Bahkan kalau kita lihat di kitab antara kitab Maleakhi menuju Matius ini ada 400 tahun di mana Allah itu diam. Allah tidak berfirman. Tidak dicatat Allah mengatakan apapun pada umatnya pada masa itu. Teman-teman, saya yakin di dalam kekristenan ini adalah masa yang paling kelam, masa yang paling menyiksa, ketika Allah tidak berbicara, ketika manusia tidak bisa berelasi dengan Allah. Teman-teman, terlalu lama manusia berjalan sendiri di dalam keberdosaannya. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama kita terus sendiri. Ya, manusia terus berjalan, berjuang, tapi tidak pernah menemukan kepenuhan dalam hidup. Karena seperti yang kita ingat tadi, pertama-tama saat manusia diciptakan, kebutuhannya adalah berelasi dengan Allah. Kebutuhannya adalah bersama-sama dengan Allah. Jadi ketika Allah itu tidak ada di dalam kehidupan umatnya, itu adalah sesuatu yang paling menyiksa dan paling tidak mengenakan. By the way, itu juga yang membuat kenapa neraka itu sangat mengerikan ya teman-teman. Kalau teman-teman membayangkan tentang neraka, neraka itu bukan ngeri karena ada api yang besar, ada penyiksaan. Bukan tentang itu. Sebenarnya neraka itu paling menyiksa karena apa? Karena ketiadaan Allah di sana. Tiada Allah di sana aja itu sudah membuat kamu akan sangat-sangat terpuruk. Itu kan gak usah bayangin penyiksaan yang lain kayak gitu. Nah teman-teman, di tengah segala keputusasaan manusia, kehampaan hidup manusia, di tengah manusia yang semakin lama semakin merosot di dalam keberdosaannya, Allah itu datang. Allah itu beranugerah. Dia menepati janjinya untuk mengutus seorang juru selamat bagi manusia. This is the biggest surprise ever, ya. Allah berinisiatif memberi jalan bagi manusia untuk dapat kembali kepada Allah. Hal ini sudah dicatat di dalam kitab-kitab perjanjian lama, sehingga orang-orang Yahudi itu menantikan Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nenek moyang mereka. Allah itu menyatakan sebuah keselamatan yang besar bagi manusia, sehingga you will never walk alone. Ketika Allah datang untuk memberikan keselamatan itu, Allah berjanji bahwa sejak itu manusia tidak akan pernah sendiri lagi. Teman-teman, kita pasti sudah sering sekali mendengarkan berita Natal. Saya yakin mulai dari sekolah minggu kita sangat sering mendengarkan berita Natal. Karena kita sudah sering, saya mau tanya hari ini ya, kepada siapa saja kabar sukacita, kabar yang sangat besar ini disampaikan oleh Allah? Kepada siapa saja? Rencana besar Allah untuk memberikan juru selamat disampaikan kepada Maria, Yusuf, dan orang Majus, ya. Bukan. Orang Majus itu tidak menerima kabar dari Allah. Orang Majus itu melihat tanda, mereka mempercayainya, lalu mereka berjalan mengikuti bintang sampai akhirnya mereka bertemu dengan bayi Yesus, ya. Tapi mereka tidak menerima kabar itu secara langsung. Yang menerima kabar itu secara langsung dari Allah itu adalah Maria, Yusuf, dan para gembala. Hanya ini saja. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana mereka menerima kabar itu? Kalau Maria waktu itu dia didatangi oleh malaikat Gabriel. Terus kemudian malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita itu kepada Maria. Kalau Yusuf melalui apa? Melalui mimpi, ya. Yusuf mimpi dan malaikat itu berbicara kepada Yusuf dan kemudian Yusuf taat. Sekarang yang para gembala. Ini sangat menarik teman-teman. Para gembala ini didatangi oleh malaikat Tuhan
ketika mereka sedang bersama-sama. Tentunya namanya para gembala, bukan seorang gembala gitu ya. Para gembala, jadi mereka sedang bersama-sama, berkelompok, dan mereka didatangi oleh malaikat Allah. Teman-teman, ini sesuatu yang menarik ya. Tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Hanya kepada Maria, Yusuf, dan para gembala kabar itu diberitakan. Para gembala ini merupakan satu kelompok di mana ya namanya mereka bersama-sama gitu ya. Jadi mereka adalah saksi satu sama lain bahwa ini adalah kejadian yang nyata. Ini sungguh-sungguh terjadi kayak gitu. Mereka waktu didatangin sama malaikat Allah, saya membayangkan waktu itu dikatakan pada waktu malam hari gitu ya. Mereka biasanya menjaga domba. Jadi waktu malam hari dombanya tidur istirahat. Gembalanya juga bukan istirahat juga, tapi gembalanya harus berjaga-jaga dari pencuri atau dari binatang buas. Jadi saya membayangkan keadaan malam hari itu mungkin mereka juga ngantuk mungkin, capek mungkin, atau mungkin juga sepi gitu ya. Karena domba-dombanya kan sudah istirahat, mereka juga diem aja gitu ya. Di tengah kegelapan malam, tiba-tiba dikatakan firman Tuhan, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan dan kemuliaan Allah menyinari tempat itu. Teman-teman, wow, bisakah teman-teman bayangkan di tengah malam yang hening, yang sunyi, yang biasa saja, tiba-tiba kabar sukacita itu datang dengan luar biasanya. Allah mengutus malaikat untuk datang dan sinar kemuliaan meliputi daerah itu. Teman-teman, pantas saja gembala waktu itu kaget dan juga takut ya, what happened? Apa yang terjadi gitu. Mereka juga belum pernah mengalami ini sebelumnya. Dan bukan hanya seorang malaikat Tuhan yang datang. Dikatakan di ayat ke-13, setelah seorang malaikat itu menyampaikan kabar sukacita itu, mereka melihat dan mendengar sejumlah besar malaikat-malaikat Tuhan sedang memuji Tuhan. Wow, teman-teman, waktu saya baca ini, wow, itu luar biasa banget. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam sejarah manusia, belum ada manusia yang diberi privilege, diberi hak istimewa untuk melihat kemuliaan Allah yang begitu luar biasanya. Biasanya mereka akan melihat manifestasi Allah dalam teofani, atau mereka akan melihat malaikat Tuhan, tapi biasanya satu gitu, atau dalam mimpi gitu. Sekarang di depan mata mereka, malaikat Tuhan yang dalam jumlah besar itu memuji Tuhan, bersorak meninggikan Tuhan. Wow, teman-teman, itu sebuah pemandangan ilahi yang sangat luar biasa. Waktu membaca bagian firman Tuhan ini, saya bertanya-tanya, mengapa para gembala? Bayangkan ya saudara-saudara, ini sebuah berita yang sangat besar, rencana Allah yang luar biasa. Ini adalah berita keselamatan bagi seluruh dunia. Tapi kenapa Allah memilih para gembala? Hanya para gembala. Teman-teman, saya ajak kita coba berandai-andai ya. Misalnya, bayangkan jika Yoon Bin, saya nggak tahu bener nggak sih, ini Budin juga artis Korea yang ganteng menurut masyarakat Indonesia. Yoon Bin gitu ya. Kalau misalnya Yoon Bin itu ngomong sama teman-teman, sini, tak kasih tahu ya kamu, aku akan menikah tanggal 30 Februari 2021. Aku gak kasih tahu yang lain, hanya kamu yang tak kasih tahu. Sebelum yang lain semua tahu, kamu tahu duluan. Wah, spesial banget gitu. 30 Februari gak ada ya, kan namanya pura-pura gitu ya. Tapi kita merasa sangat spesial kalau misalnya kita jadi orang yang dipercayai, padahal kita ini juga merasa kita ini siapa kayak gitu ya. Kita dipercayakan sebuah kabar yang luar biasa besar, bahkan kabar ini tidak diberitakan kepada yang lain, hanya kepada kamu. Teman-teman, kalau kita lihat di ayat firman Tuhan tadi, message dari malaikat itu sangat-sangat personal. Kita baca sekali lagi ya. Di situ dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman, pesan ini sangat personal. Hari ini aku memberitakan kepadamu para gembala kesukaan besar untuk seluruh dunia. Telah lahir bagimu juru selamat. Teman-teman, kenapa? Kenapa Allah itu memilih para gembala ini untuk menerima berita yang begitu luar biasa? Kenapa Allah memilih hanya gembala ini? Bukankah Allah kalau mau punya rencana yang besar, Dia bisa menceritakan kepada semua orang dengan luar biasa? Maka akan lebih banyak orang yang percaya, gitu ya. Kalau misalnya Allah memberitakan kabar ini kepada semua bangsa, semua melihat kemuliaan Allah, mereka akan percaya. Tapi Allah memilih para gembala ini. Teman-teman, mengapa? Ada beberapa tafsiran mengenai alasan kenapa Allah memilih para gembala ini. Misalnya ada yang bilang, oh karena ini adalah foreshadow. Foreshadow itu artinya bayangan dari, gambaran dari Tuhan Yesus yang nantinya akan menjadi disebut sebagai gembala yang akan mencari domba-domba yang hilang. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat alasan yang utama, bahwa para gembala itu dipilih sama Tuhan, dipilih sama Allah untuk menerima kabar sukacita itu karena para gembala ini adalah orang-orang yang dianggap tidak layak atau hina di kalangan masyarakat pada waktu itu. Para gembala ini merupakan perwakilan dari orang-orang yang dianggap rendah atau hina oleh kelompok sosial pada zaman itu, teman-teman. Kepada yang paling tidak berharga itu, kepada yang dianggap rendah itu, Allah memberikan kabar terbesar. Allah memberitakan kabar sukacita paling luar biasa di dalam sejarah manusia. Teman-teman, Allah memilih yang sederhana ini untuk menyatakan anugerahnya, untuk menyatakan kasihnya. Bahkan di dalam Injil pun kita lihat, kalau teman-teman perhatikan dari kitab Matius sampai kitab Yohanes, ketika Tuhan Yesus melayani di dalam waktu kehidupannya di dunia ini, Tuhan Yesus itu selalu datang kepada orang-orang yang dianggap remeh, orang-orang yang memang dikucilkan, orang-orang yang minoritas, orang-orang yang tidak dianggap. Kenapa? Kenapa Tuhan itu datang sejak dia lahir sampai dia mati? Dia tuh menyatakan bahwa memang dia datang kepada orang-orang yang demikian, teman-teman. Kalau Tuhan Yesus bilang, orang sehat tidak perlu dokter, hanya yang sakit perlu dia. Tuhan Yesus memang datang untuk orang-orang yang merasa bahwa saya membutuhkan Tuhan. Teman-teman, seharusnya kalau dipikir ya, kalau Tuhan Yesus itu datangnya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, bukankah mereka itu yang mempelajari kitab-kitab para nabi? Bukankah mereka itu yang hafal tentang bahwa Mesias itu akan datang? Bukankah seharusnya Tuhan Yesus itu bisa datang kepada orang-orang yang seperti itu? Tapi Tuhan Yesus itu selalu mengatakan bahwa orang sehat tidak perlu dokter, tapi yang sakit perlu dia. Walaupun kita tahu sebenarnya semua orang memerlukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan itu mencari hati yang sungguh-sungguh terbuka kepada Tuhan, hati yang memang membutuhkan Tuhan. Teman-teman, Allah memilih para gembala ini di dalam segala kesederhanaannya, karena Allah tahu bahwa mereka akan menyambut dengan sukacita berita itu. Benar saja seperti yang firman Tuhan katakan, ketika malaikat itu selesai, apa yang mereka lakukan? Mereka cepat-cepat, segera, mereka cepat-cepat datang, mereka segera taat, mereka menyembah, dan mereka nggak bisa berkhotbah, mereka nggak bisa punya kemampuan berbicara yang bagaimana, tapi dikatakan mereka memberitakan hal-hal itu, memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang lain. Teman-teman, penginjilan yang sederhana, first missionary
setelah Tuhan Yesus lahir. Saya rasa setelah peristiwa itu, walaupun tidak dicatat di dalam Alkitab ya, apakah para gembala ini akan hidup dengan sama? Saya rasa tidak. Mereka pasti, ya mungkin tetap jadi gembala gitu ya, tapi mereka pasti menceritakan itu. Gak akan pernah melupakan itu seumur hidupnya. Teman-teman, jika hari ini ketika menyambut Natal, engkau merasa hidupmu berantakan, bingung, takut, banyak pergumulan, momen ini ketika kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus, kita mengingat malaikat yang menyampaikan berita sukacita yang luar biasa kepada para gembala. Hari ini Tuhan juga menyampaikan kesukaan besar kepadamu. Engkau yang merasa mengkhawatirkan banyak hal, melihat hidupmu sendiri kok hopeless, tidak tahu masa depan, tidak tahu kejelasan, dan sebagainya. Teman-teman, hari ini kabar sukacita yang sama diberitakan kepadamu. Hari ini telah lahir bagimu, kamu secara personal. Allah telah lahir bagimu. Ia adalah juru selamatmu. Ini adalah kesukaan yang besar yang Dia sampaikan kepada kita semua. Ketika Allah datang ke dalam dunia ini, Dia memberikan pengharapan. Ketika Allah datang di dalam dunia ini, bukan hanya keselamatan. Kita seringkali berpikir, oh ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, kemudian berarti nanti setelah kita mati, kita akan masuk surga. That's it. Bukan, lebih daripada itu. Bukan hanya surga yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, tapi kedatangan Allah ke dunia ini itu memulihkan relasi manusia dengan Allah, sehingga kita tidak lagi berjalan sendiri. Bukan hanya ketika nanti kita sudah mati, di dalam dunia ini pun kita tidak akan berjalan sendiri lagi. Wow, teman-teman, itu adalah kabar yang sangat-sangat luar biasa. You will never walk alone. Ketika Tuhan itu datang, Tuhan memberikan pengharapan kepada setiap kita bahwa Ia berjalan bersama dengan kita, yang dari surga turun ke dalam dunia ini untuk memberi pengharapan supaya yang di dunia ini bisa hidup secara surgawi. Amin, saudara-saudara. Amin ya teman-teman. Saya ulangi ya, yang dari surga turun ke dunia ini untuk memberikan pengharapan supaya yang di dunia ini bisa hidup secara surgawi. Teman-teman, tidak ada kabar yang lebih menggembirakan daripada relasi kita dengan Allah dipulihkan. Ketika kita berjalan sendiri di dalam keberdosaan kita, itu adalah siksaan yang paling tidak enak. Kehampaan, keputusasaan, hopeless. Tapi ketika Tuhan datang, telah lahir bagimu juru selamat. Dia yang akan menyelamatkan kamu, memberi keselamatan bukan hanya surga, tapi memberi keselamatan dalam segala aspek hidupmu. Karena Dia berjalan bersama dengan kamu. Saya bacakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32 ya. Jika Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Allah memberikan anaknya sendiri bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak memberikan segala sesuatu bagi kita yang mau berjalan bersama dengan Dia? Teman-teman, hari ini banyak sekali orang-orang yang merasakan ketakutan. Sebenarnya ada dua macam ketakutan ya. Ada ketakutan yang boleh dalam arti ketakutan ini akan membuat kita lebih waspada. Dan ada ketakutan yang berdosa. Saya jelaskan sedikit ya. Ketakutan yang wajar yang membuat kita lebih berhati-hati itu misalnya, oh aku takut jatuh, maka aku berjalan dengan hati-hati. Kan itu takut, tapi wajar kan ya untuk kita berhati-hati. Oh aku takut sakit, makanya aku tidak mau hujan-hujan. Seperti itu ketakutan yang wajar. Tapi ada banyak juga orang yang mengalami ketakutan hari-hari ini, ketakutan yang berdosa, ketakutan yang menguasai hidupnya. Apalagi saya tahu dan saya mengalami juga tahun 2020 ini banyak hal yang terjadi yang berubah dari
kebiasaan kita sebelumnya, sehingga banyak orang yang merasa sangat takut. Takut mati, takut bangkrut, takut gak punya uang, takut masa depan, dan sebagainya, dan sebagainya. Teman-teman, kenapa orang bisa mengalami ketakutan yang demikian? Karena mereka belum sungguh-sungguh mengerti apa yang disampaikan para malaikat kepada para gembala pada malam hari itu. Mungkin mereka mendengar kabar itu berkali-kali, setiap tahun mereka mendengar kabar itu, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengerti apa maknanya. Telah lahir bagimu juru selamat. Kalau kita belum benar-benar mengerti artinya, Tuhan itu datang untukmu, datang untuk berjalan bersamamu, sehingga kamu tidak pernah sendiri lagi di dalam dunia ini. Teman-teman, kita tidak akan mengalami ketakutan yang berdosa. Kita akan percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang berdaulat, tangan Tuhan yang setia. Dia yang sudah datang dan memberikan segala-galanya kepada kita, agar relasi kita dengan Allah dapat kembali intim, dekat, dan dipulihkan. Jika pada hari ini teman-teman mendengarkan berita sukacita ini, dan teman-teman melihat hidup teman-teman sendiri, apakah aku sudah sungguh-sungguh mengerti sukacita yang besar yang diberikan kepadaku itu? Atau aku sering mendengar tapi sesungguhnya aku belum benar-benar paham? Teman-teman, hari ini Allah datang untuk mengatakan, you will never walk alone anymore. Ketika kita mengingat momen Natal, kita mengingat Allah yang merelakan anaknya untuk lahir ke dalam dunia ini, memberi jalan sehingga kita bisa berrelasi dengan Allah. Tujuannya satu, you will never walk alone anymore. Jika sebelumnya kita berjalan sendiri di dalam keberdosaan kita tanpa Allah, tapi Allah memberikan kepada kita keselamatan yang besar, lebih daripada sekadar surga. Surga itu memang pada akhirnya, tapi di dunia ini pun Allah memberikan keselamatan itu, teman-teman. Allah menjamin hidup kita berjalan bersama dengan Dia dan aman di dalam Dia. Mungkin memang sekarang kita belum bisa melihat Allah secara langsung atau berrelasi, berkomunikasi secara langsung sama seperti Adam pada waktu itu ya. Tapi kalau kata Paulus, sekarang kita melihat dengan sama-sama. Kita dapat mendengarkan Tuhan itu berbicara dengan kita. Kita dapat mendengarkan Tuhan itu menuntun hidup kita selangkah demi selangkah. Teman-teman, bersyukurlah karena Allah telah memberikan harapan itu bagi kita semua. Allah telah menjadi jalan untuk kita memiliki harapan selama kita hidup di dunia ini. Tidak lagi kita perlu khawatir dengan apapun juga, karena Allah bersama-sama dengan kita semua. Allah memberikan kabar sukacita itu kepada engkau dan kepada saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di dalam keberdosaan kami, ketika kami berjalan sendiri tanpa Tuhan, Tuhan yang berinisiatif untuk datang, memberi jalan, memulihkan relasi kami dengan Allah. Ketika kami mengingat momen Natal ini ya Tuhan, momen Natal ini bukan sekadar peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, tapi momen Natal ini adalah momen di mana kami mengingat relasi kami dengan Allah itu kembali dipulihkan. Kami yang selama ini merasa berjalan sendiri, kami yang selama ini merasa berada di dalam keputusasaan, merasa di dalam kehilangan harapan, Tuhan, momen Natal ini menjadi berita sukacita buat kami semua, bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau hadir untuk mengatakan bahwa you will never walk alone anymore. Kami percaya ya Tuhan, untuk setiap kami anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, selama sisa hidup kami ada di dunia ini, kami berjalan bersama dengan Engkau yang telah memberikan segalanya bagi kami ya Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap anak-anak remaja di GKI Sulung ini. Saya tidak tahu ya Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka satu persatu, apa yang menjadi ketakutan mereka, apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Tapi biarlah kesukaan besar ini, berita ini cukup menjadi
menjadi harapan yang utama di dalam hidup mereka, bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami, bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik, yaitu kami tidak pernah sendiri lagi, baik selama di dunia ini, hingga sampai suatu hari Tuhan memanggil kami pulang untuk bertemu muka dengan muka pada Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, hambamu sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus yang terus mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami menyambut Natal dengan sukacita yang besar ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang memberi jalan kepada kami semua untuk mendapat keselamatan yang besar di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya sih, di Natal ini kita gak perlu takut apapun dan kita gak perlu khawatir apapun, karena Tuhan Yesus yang lahir ke dunia mau menebus dosa kita dan menyertai hidup kita setiap hari. Jadi kita ya gak usah takut, gak usah khawatir, santuy aja. Ingat gak sih? Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa, merelakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa, yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal ini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Oh,
nggak perlu takut lagi kan, ya kan? Yuk kita latihan lagi. Sambil bangkit berdiri yuk. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, dapat lakukan perkara besar yang Engkau jadikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, mari di kebaktian Natal hari ini kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan, bukan hanya secara materi tetapi persembahan hidup setiap kita. Persembahan kami ambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasabmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan dapat diberikan melalui media Vitek seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Apabila teman-teman tidak dapat memberikan melalui media tersebut, teman-teman dapat mengumumkan di dalam amplop dan menghubungi kantor gereja untuk diambil. Kiranya kasih Natal Kristus menguatkan kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami dan berkepada kami. Biarlah kami boleh memberikan persembahan ini
di dalam suasana Natal ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh memberikan kekuatan bagi kita semua dan boleh memberikan kekelabaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, biarlah setelah kebaktian ini kita bisa pulang dan semakin hari semakin berani menjalani kehidupan kita. Dan marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk lahir dan menyatakan anugerah keselamatan untuk setiap kita, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita menjalani hari-hari ke depan tanpa takut, berjalan bersama-sama dengan Tuhan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.